Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan membahas tentang ruh mendatangi kubur dan rumahnya setelah keluar. Nabi Muhammad SAW bersabda, tatkala ruh telah keluar dari badan anak Adam dan telah terlewati waktu 3 hari, maka ia berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku bisa lewat dan melihat jasadku yang mana aku dulu ada di dalamnya. Lalu Allah yang Maha Luhur mengizinkannya. Datanglah ia ke kuburnya dan melihatnya dari arah jauh. Telah mengalir darah dari 2 lubang hidung dan mulutnya. Ia pun menangis dengan tangisan yang lama. Lalu berkata, aduh kesusahanku, wahai jasadku yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari dalam hidupmu? Tempat ini adalah tempat kesedihan, cobaan, kesusahan, sedih dan penyesalan. Lalu dia pun pergi. Tatkala sudah 5 hari, ia berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku melihat jasadku. Lalu Allah mengizinkannya. Dia pun pergi ke kuburnya dan melihat dari arah jauh. Telah mengalir air dari 2 lubang hidungnya, mulut, dan kedua telinganya, berupa nanah yang bercampur darah dan nanah kuning. Lalu dia menangis, kemudian berkata, wahai jasadku yang miskin, apakah kamu ingin hari-hari dalam hidupmu? Ini adalah tempat kesusahan, prihatin, ujian, belatung-belatung, dan kalajengking-kalajengking. Dagingmu telah dimakan oleh belatung-belatung. Kulitmu dan anggota-anggota tubuhmu telah robek. Kemudian dia pun pergi. Tatkala sudah 7 hari, ia berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku melihat jasadku. Lalu Allah mengizinkannya. Dia pun pergi ke kuburnya dan melihat dari arah jauh. Telah dijamah di dalam jasadnya banyak sekali belatung. Lalu dia menangis dengan tangisan keras, seraya berkata, wahai jasadku, apakah kamu ingat hari-hari dalam hidupmu? Di mana anak-anakmu? Di mana kerabat-kerabatmu? Di mana istrimu? Di mana saudara-saudaramu dan teman-temanmu? Di mana teman-teman akrabmu? Di mana tetangga-tetanggamu yang mereka rela bertetangga denganmu? Hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya akan berputar-putar di sekitar rumahnya selama sebulan. Ia melihat harta yang sudah ia tinggalkan, bagaimana harta itu dibagi, atau bagaimana dilunasi hutang-hutangnya. Tatkala telah sempurna sebulan, maka ruhnya dikembalikan pada liang kuburnya. Ia pun berputar-putar sesudah itu sampai sempurna setahun. Ia melihat siapa yang mendoakannya dan bersedih kepadanya. Tatkala telah sempurna setahun, maka diangkatlah ruhnya pada tempat di mana para ruh berkumpul sampai hari kiamat, yakni hari ditiupnya sangkakala. Allah yang Maha Luhur berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dikatakan dalam sebuah pendapat, mereka para malaikat bersama ruh dan raihan, bau wangi surga. Dikatakan dalam sebuah pendapat, ruh itu adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani orang-orang mukmin.
Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Dikatakan dalam sebuah pendapat, makna ruh itu adalah ruh Nabi Adam. Dikatakan dalam sebuah pendapat, ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dikatakan dalam sebuah pendapat, ruh itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah arasy, sembari meminta izin dari Allah agar menurunkan malam Lailatul Qadar untuk diserahkan kepada semua orang mukminin dan mukminat. Lalu lewatlah ruh Nabi Muhammad SAW itu bersama mereka, para malaikat. Dikatakan dalam sebuah pendapat, ruh itu adalah ruh kerabat-kerabat yang tergolong dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, izinkanlah kami untuk turun ke rumah kami, sehingga kami bisa melihat anak-anak dan keluarga kami." Lalu mereka pun turun di malam Lailatul Qadar. Melanjutkan pendapat paling akhir di atas, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala hari raya, hari Asyura, tanggal 10 Muharram, hari Jumat pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam Jumat, para ruh orang-orang yang meninggal dunia keluar dari kubur mereka dan berdiri di depan pintu rumah mereka. Mereka berkata, "Kasihanilah kami di dalam malam yang berkah ini dengan sedekah atau sesuap makanan, karena sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kalian merasa keberatan dan tidak mau memberikannya, maka ingatlah kami dengan membaca surat Fatihah Al-Quran di dalam malam yang berkah ini. Adakah seseorang yang mengasihi kami? Adakah seseorang yang mengingat kepergian jauh kami? Wahai orang-orang yang tinggal di rumah kami, wahai orang-orang yang menikahi istri kami, wahai orang-orang yang tinggal di gedung rumah kami yang luas, sedangkan kami ada di dalam kubur kami yang sempit. Wahai orang-orang yang membagi harta-harta kami, wahai orang-orang yang menghina anak-anak yatim kami, adakah seseorang yang mengingat kepergian jauh kami? Buku catatan amal kami telah dilipat, sedangkan buku catatan amal kalian terbeber, dan mayat tidak lagi mendapatkan pahala di dalam liang lahat. Maka jangan lupakan kami dengan sedekah sepotong roti dan doa kalian, karena sesungguhnya kami membutuhkan kalian selamanya." Jika mayat mendapati sedekah dan doa, maka dia kembali dalam keadaan gembira, lagi bahagia. Jika dia tidak mendapatinya, maka dia kembali dalam keadaan sedih, terhalangi, dan merasa putus asa terhadap mereka. Dikatakan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya ruh ada di dalam perkumpulan anggota-anggota badan, tidak di dalam semua badan, tetapi ruh berada dalam bagian dari beberapa bagian yang tidak tertentu, dengan bukti bahwa seseorang yang mendapatkan banyak luka namun dia tidak mati, sedangkan seseorang yang mendapat satu luka lalu dia mati karena luka itu mengenai tempat di mana ruhnya bersemayam di dalamnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ruh bertempat di seluruh badan karena kematian ada di seluruh badan, yang ditunjukkan oleh firman Allah yang Maha Luhur, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Jika ditanya, apa perbedaan ruh dan rawan? Maka kami menjawab keduanya satu kesatuan. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Sebagaimana badan dan tangan
adalah satu kesatuan. Tetapi tangan bisa datang dan pergi bergerak ke arah kemana-mana, sedangkan badan tidak bisa bergerak sama sekali. Demikian pula rawan, datang dan pergi, sedangkan ruh tidak bergerak sama sekali. Kemudian tempat ruh di dalam badan tidak tertentu, sedangkan tempat rawan ada di kedua alis. Tatkala ruh hilang, maka seorang hamba mati tanpa diragukan. Sedangkan tatkala rawan hilang, seorang hamba tertidur. Sebagaimana tatkala air dituangkan ke dalam mangkok dan diledakkan di dalam rumah, mangkok itu tersinari matahari dari sebuah lubang, maka pantulan sinarnya berada di atas atap rumah, sedangkan mangkok itu tidak bergerak dari tempatnya. Demikianlah ruh yang menempati badan. Pantulan sinarnya di dalam arash, dan pantulan sinar itu adalah rawan. Lalu seseorang melihat di dalam mimpi, dan mimpi itu adalah di alam malakut. Adapun tempat ruh setelah dicabut, maka dikatakan dalam sebuah riwayat, tempatnya ada di dalam sangkakala. Di dalam sangkakala itu terdapat lubang sejumlah semua makhluk yang bernyawa yang diciptakan sampai hari kiamat. Jika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia ada di sana. Dan jika dia disiksa, maka dia ada di sana. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ruh-ruh orang-orang mukmin ada di lambung burung-burung hijau di dalam surga Iliyin, sedangkan ruh-ruh orang-orang kafir di lambung burung-burung hitam di dalam neraka. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ruh-ruh orang-orang mukmin tatkala dicabut, maka malaikat rahmat membawanya naik ke atas langit ketujuh dengan dimuliakan dan diagungkan. Lalu menyerulah yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, tulislah ruh itu di dalam surga Iliyin. Kemudian kembalikan ruh itu ke bumi. Periwayat berkata, melanjutkan riwayat, lalu para malaikat rahmat mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dan dibuka baginya pintu menuju surga. Ia pun melihat tempatnya di dalam surga sampai hari kiamat. Sedangkan ruh-ruh orang-orang kafir tatkala dicabut, maka malaikat siksa membawanya ke langit dunia. Pintu-pintu langit pun ditutup karena kedatangannya. Lalu malaikat azab diperintah untuk mengembalikan ruh itu di dalam tempat berbaring di dalam jasadnya. Disempitkanlah kuburnya dan dibuka baginya pintu menuju neraka. Ia pun melihat tempat duduknya di dalam neraka sampai hari kiamat. Dan riwayat ini berdasarkan sabda Nabi SAW, sehingga sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah meninggal mampu mendengar suara sandal-sandal kalian. Hanya saja mereka dicegah untuk berbicara. Sebagian orang-orang ahli hikmah ditanya tentang tempat para ruh setelah kematian. Ia pun menjawab, sesungguhnya ruh-ruh para nabi ada di dalam surga Adnan. Ruh-ruh itu menenteramkan jasad-jasadnya di dalam liang lahat, sedangkan jasad-jasadnya dalam keadaan bersujud kepada Tuhannya. Ruh-ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ada di dalam surga Firdaus, di tengah surga, di dalam lambung burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemanapun ia mau. Kemudian ia datang pada lampu yang digantungkan di arash. Ruh-ruh anak-anak dari orang-orang Islam ada di dalam lambung burung-burung pipit surga. Ruh-ruh anak-anak dari orang-orang musyrik berputar-putar di dalam surga. Ia tidak punya tempat sampai hari kiamat. Kemudian mereka akan melayani orang-orang mukmin. Ruh-ruh orang-orang mukmin yang masih memiliki hutang dan penganiayaan tergantungkan di angkasa, tak bisa sampai ke surga dan tidak pula ke langit sampai dilunasi hutang dan aniaya itu. Ruh-ruh orang-orang Islam yang berbuat dosa disiksa di dalam kubur bersama jasadnya. Dan ruh-ruh orang-orang kafir dan orang-orang munafik
dan ada di dalam neraka Sijin, di dalam neraka Jahanam, ditampakkan siksa baginya di waktu pagi dan petang. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ruh merupakan jisim yang lembut. Karena itulah tak boleh dikatakan bahwa Allah yang Maha Luhur memiliki ruh, karena mustahil jika Allah bertempat seperti jisim. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ruh adalah sifat, dan dikatakan dalam sebuah riwayat ruh terpecah dari hawa, angin, dan kedua pendapat ini merupakan pendapat orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur. Diriwayatkan, sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka bertanya tentang ruh, tentang para pemilik Raqim. Namun, sebagian ulama menafsiri Raqim adalah nama anjing Ashabul Kahfi dan tentang Raja Zulkarnain. Lalu turunlah surah Al-Kahfi di dalam perkara mereka, dan turunlah ayat dalam hak ruh, yaitu firman Allah yang Maha Luhur, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa makna ruh merupakan urusan Allah, dan tidak ada pengetahuan bagi kita tentang ruh. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ruh bukanlah makhluk, karena ia adalah perintah Allah yang Maha Luhur. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa makna ruh berasal dari Allah dengan kalimat kun atau jadilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.